Apa yang terjadi dengan badan dan jiwa kita sesudah kematian? Sesudah kematian yaitu terpisahnya jiwa dan badan, badan menjadi rusak sedangkan jiwa yang tak dapat mati menghadap pengadilan Allah dan menantikan persatuannya kembali dengan badan setelah dibangkitkan pada saat Tuhan datang kembali. Pertanyaan mengenai bagaimana kebangkitan badan terjadi itu melampaui kemampuan imajinasi dan pemahaman kita sebagai manusia. Apa artinya mati dalam Kristus Yesus? Mati dalam Kristus Yesus berarti mati dalam keadaan rahmat Allah tanpa dosa berat, dosa yang membawa maut. Seorang yang percaya kepada Kristus dengan mengikuti teladannya dapat mengubah kematiannya menjadi suatu tindakan ketaatan dan cinta kepada Bapa. Benarlah perkataan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Apa itu kehidupan kekal? Kehidupan kekal adalah kehidupan yang mulai langsung setelah kematian. Kehidupan ini tidak mempunyai akhir dan didahului dengan pengadilan khusus bagi setiap orang oleh Kristus yang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Pengadilan khusus ini akan dipastikan pada pengadilan akhir. Apa itu pengadilan khusus? Pengadilan khusus adalah pengadilan yang berakibat langsung terjadi setelah kematian. Melalui jiwanya yang abadi, setiap orang akan menerima pembalasan sesuai dengan iman dan perbuatannya. Pembalasan ini bisa berarti masuk ke dalam kebahagiaan surga secara langsung atau setelah proses pemurnian, atau masuk ke dalam kutukan abadi neraka. Apa arti istilah surga? Surga berarti suatu keadaan bahagia yang tertinggi dan definitif. Mereka yang mati dalam keadaan rahmat Allah dan tidak membutuhkan pemurnian lebih jauh berkumpul bersama Yesus dan Maria, para malaikat dan para kudus. Mereka merupakan gereja surga, tempat mereka melihat Allah muka dengan muka. Mereka hidup dalam kesatuan cinta dengan Tritunggal dan menjadi pengantara kita. Apa itu api pencucian? Api pencucian ialah keadaan mereka yang mati dalam persahabatan dengan Allah. Ada kepastian akan keselamatan kekal mereka, tetapi masih membutuhkan pemurnian untuk masuk ke dalam kebahagiaan surga. Bagaimana kita bisa membantu jiwa-jiwa yang sedang dimurnikan di api pencucian? Karena ada persekutuan para kudus, kaum beriman yang masih berjuang di dunia ini dapat membantu jiwa-jiwa di api pencucian dengan mempersembahkan doa-doa untuk mereka, khususnya kurban ekaristi. Kaum beriman juga dapat membantu mereka dengan beramal, indulgensi, laku tapa, dan tobat. Apa itu neraka? Neraka merupakan kutukan kekal bagi mereka yang mati dalam keadaan dosa berat karena pilihan bebas mereka sendiri. Penderitaan neraka yang utama adalah keterpisahan kekal dari Allah yang merupakan satu-satunya sumber kehidupan dan kebahagiaan yang merupakan tujuan kita diciptakan dan yang merupakan kerinduan kita. Kristus menjelaskan realitas ini dengan kata-kata, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal." Bagaimana adanya neraka ini diperdamaikan dengan kebaikan Allah yang tak terbatas. Allah menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Namun Ia menciptakan manusia dalam keadaan bebas, dan manusia sendiri mempunyai tanggung jawab. Allah menghargai keputusan-keputusan kita. Karena itu, manusialah yang dengan bebas memisahkan dirinya dari kesatuan dengan Allah. Jika pada saat kematian dia tetap berpegang teguh pada pendiriannya dalam dosa berat dan menolak cinta dan kerahiman Allah. Apa itu pengadilan akhir? Pengadilan akhir merupakan keputusan untuk masuk ke dalam kebahagiaan atau hukuman abadi yang dijatuhkan oleh Yesus terhadap orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Pada saat Dia kembali sebagai hakim yang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Sesudah pengadilan terakhir, badan yang dibangkitkan akan mengambil bagian dalam ganjaran yang diterima oleh jiwa pada pengadilan khusus.
Bila mana pengadilan ini terjadi? Pengadilan ini akan terjadi pada hari kiamat, dan hanya Allah yang mengetahui hari dan waktunya. Apa itu harapan akan langit dan bumi yang baru? Setelah pengadilan terakhir, seluruh dunia akan dibebaskan dari belenggu kehancuran dengan terbitnya langit yang baru dan bumi yang baru. Dunia mengambil bagian dalam kemuliaan Kristus. Kepenuhan kerajaan Allah akan terjadi, yang berarti rencana keselamatan Allah untuk mempersatukan segala sesuatu dalam Kristus sebagai kepala, baik yang di surga maupun yang di bumi, akan diwujudkan secara definitif. Maka dalam kehidupan abadi itu, Allah akan menjadi semua di dalam semua. Apa arti amin sebagai akhir dari pengakuan iman? Kata Ibrani amin yang juga menjadi kata penutup kitab suci, beberapa doa dalam perjanjian baru, dan doa-doa liturgi gereja mengungkapkan ya kita yang total dan penuh kepercayaan terhadap apa yang kita akui dalam syahadat, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepadanya, yaitu amin secara definitif, Kristus Tuhan.